Ya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup dengan judul pemodelan sistem dan diagram blok dari kelas 2 TE2 dengan nama anggota. Next slide. Yang ya jadi anggota kami pertama nama saya Lama Zahari. Saya Abizal Putra Kuswanto. Saya Koirudin Nur Soleh. Lanjut. Jadi kita masuk ke pembahasan pertama. Sistem itu apa sih? Menurut Blanchard tahun 1991, sistem itu kumpulan elemen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lanjut. Karakteristik dan ciri-ciri dari sebuah sistem ada 5 poin. Yang pertama, sistem itu terdiri dari berbagai elemen yang membentuk satu kesatuan. Kemudian di antara elemen-elemen tersebut ada interaksi yang saling ketergantungan dan menjalin kerjasama di antar elemennya. Ketiga, sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan tertentu. Keempat, sistem itu memiliki mekanisme dan transformasi. Dan poin yang terakhir adalah memiliki lingkungan yang mengakibatkan dinamika sebuah sistem tersebut. Lanjut. Ini ada beberapa istilah. Yang pertama itu elemen, atribut, dan relasi. Jadi elemen itu apa sih? Elemen itu bagian dasar dari sistem yang membentuk sistem tersebut. Kemudian atribut. Atribut itu adalah sifat atau perwujudan yang dapat dilihat dari elemen. Beberapa atribut ini yang membentuk sebuah ciri-ciri sistem. Kemudian relasi. Relasi itu keterkaitan di antara elemen dan atribut. Lanjut. Kemudian model sistem secara sederhana. Secara garis besar, sistem itu ada beberapa penyokong intinya. Pertama itu inputnya atau incoming entity menjadi sebuah input. Kemudian ada proses. Jadi proses itu bisa berbagai macam. Ada proses sumber, ada aktivitas yang dilakukan, dan ada pemrograman untuk mengkontrol. Kemudian dari proses itu akan menghasilkan outgoing entities atau biasa disebut output. Kemudian akan dilanjutkan oleh Khairuddin. Selanjutnya itu adalah pemodelan sistem. Klasifikasi modelnya, satu berdasarkan fungsi. Deskriptif itunya dia kondisi nyata, prediktif meramalkan, normatif seharusnya. Yang kedua itu berdasarkan struktur atau morfologi. Ikonik sama dengan sistem nyata, skala berbeda, analog, fisik berbeda, perilaku sama. Yang ketiga itu ada simbolik. Next. Berdasarkan dimensi. Satu dimensi, satu variabel. Yang kedua tuh multidimensi, lebih dari 2 variabel. Yang keempat berdasarkan waktu, statik dan dinamik. Yang kelima berdasarkan aspek informasi, deterministik, probabilistik, dan model tak pasti. Oke, sekarang masuk kepada diagram blok sistem. Nah, jadi diagram apa sih itu? Diagram blok sistem. Jadi diagram blok sistem yaitu sebuah sistem pengendalian terdiri dari beberapa komponen, dan kemudian diagram blok sistem ini memiliki hubungan antara komponen ini dinyatakan dalam bentuk blok diagram. Kemudian diagram blok sistem merupakan representasi dari fungsi dan komponen di dalam sistem pengendalian dan hubungannya antara satu komponen dengan komponen yang lain. Jadi diagram blok sistem ini memiliki hubungan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Oke, kemudian lanjut. Nah, jadi pada diagram blok sistem itu memiliki suatu penyajian bergambar dari fungsi yang dilakukan oleh tiap komponen dan aliran sinyalnya. Nah, jadi dalam suatu diagram blok, semua variabel sistem saling dihubungkan dengan menggunakan blok fungsional. Diagram blok mengandung informasi perilaku dinamik, tetapi tidak mengandung informasi mengenai konstruksi fisik dari sistem. Oleh karena itu, beberapa sistem yang berbeda dan tidak mempunyai relasi satu sama lain dapat dinyatakan dalam diagram blok yang sama. Nah, kemudian diagram blok suatu sistem adalah tidak unik. Suatu sistem dapat digambarkan dengan diagram blok yang berbeda, bergantung pada titik pandang dan analisis.
Kemudian prosedur pembuatan blok diagram sistem, yang pertama itu ada tulis persamaan dinamis setiap komponen sistem. Dan yang kedua, nyatakan persamaan dinamis setiap komponen tersebut dalam bentuk transformasi Laplace atau dengan syarat kondisi mula-mulanya sama dengan 0. Jadi nilai mula-mula dari pembuatan blok diagram ini harus 0. Nah, yang ketiga, masing-masing gambarkan masing-masing komponen dalam bentuk blok-blok fungsional. Nah, jadi digambarkan dahulu, setelah itu digambar dalam bentuk blok-blok fungsional, kemudian itu akan dijadikan satu sehingga menjadi blok diagram sistem. Dan yang keempat, blok-blok fungsional ini masing-masing komponen tersebut sehingga membentuk diagram blok total sistem dengan memperhatikan aliran sinyalnya. Nah, jadi apabila ingin menyatukannya itu harus dilihat terlebih dahulu sinyalnya itu kemana, jadi bisa disatukan sehingga membentuk sebuah blok diagram sistem. Nah, jadi ringkasannya, diagram blok merupakan interkoneksi antar beberapa blok fungsional sehingga membentuk sistem loop tertutup atau sistem loop terbuka. Dan diagram blok dari suatu sistem pada umumnya terdiri dari blok fungsional, titik penjumlahan, dan titik cabang. Diagram blok dari suatu sistem merupakan gabungan dari blok-blok fungsional masing-masing komponen sistem dengan memperhatikan aliran sinyalnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang beranggotakan tadi saya Lamazari, dan yang kedua Abizal Putra, dan yang ketiga Khairuddin Nur Soleh. Apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kami kurang jelas dalam penyampaiannya, mohon untuk dimaafkan. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.